e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baraya, biasanya Baraya ditemenin sama Adi Fahmi nih ya di studio. Kali ini tepas edisi spesial karena kita ada di suasana baru. Kita ada di sebuah bengkel namanya CTS. Nah, kenapa bengkel ini saya bilang sedikit unik? Karena bengkel ini tuh adalah bengkel khusus untuk motor-motor vintage. Nah, jadi buat Baraya di rumah yang emang hobi banget sama motor-motor vintage, suka ngoprek-ngoprek, wajib banget nontonin episode kali ini sampai beres. Dan kali ini saya udah bareng sama pemilik bengkel CTS, nah, sama Kang Hendra ya. Kang Hendro, sorry, Kang Hendro sama Kang Hendro. Nah, Kang Hendro ini pemilik bengkel CTS nih. Iya, betul. Kang, boleh diceritain nggak sih CTS ini tuh sebenarnya bengkel seperti apa sih biar Baraya tahu di rumah? CTS ini sebenarnya bengkel yang apa ya? Boleh dibilang bukan bengkel harian lah, lebih ke restorasi. Restorasi. Ya karena di sini juga kita lebih ke apa ya? Motor yang jenis skuter, tapi dengan label Lambretta mungkin ya. Oke. Lambretta begitu. Jadi kalau di sini yang kita kerjain itu untuk maintenance mungkin agak jarang, lebih ke restorasi gitu, lebih ke restorasi ya. Nah kan buat orang awam seperti saya gitu ya kan, pernah ada stereotype gitu ya yang berkembang di lingkungan masyarakat gitu ya. Kalau menurut masyarakat awam itu Vespa dan Lambretta itu adalah motor pabrikan yang sama. Gitu ya. Itu kan yang berkembang seperti itu gitu ya. Orang-orang amatir seperti saya gitu ya. Nah, menurut Akang itu sebenarnya gimana sih Vespa dan Lambretta itu sebenarnya motor yang seperti apa gitu? Apakah dari pabrikan yang berbeda atau emang sebenarnya dua jenis motor yang berbeda itu? Boleh jelasin nggak Kang? Jadi begini, kalau untuk jenisnya mungkin sama skuter ya. Sama skuter, oke. Skuter. Cuma kalau lihat dari perbedaannya emang jauh gitu. Kalau dari pabrikan juga mungkin kalau Vespa keluaran dari Piaggio, kalau ini pabrikan Innocenti begitu. Tapi sama-sama dari Italia. Sama-sama ya. Tahun keluarnya juga beda. Oh, beda. Gitu. Awal pertama ini kalau untuk Vespa dia tahun 1946 ya. Vespa 1946. Nah, ini Innocenti ngeluarin 1947, keluar beda setahun. Gitu. Untuk masalah mesin dari bentuk kayaknya semuanya wah, beda jauh lah gitu. Kalau mesin suspensi depan juga kalau Vespa mungkin satu, ini suspensinya ini dua. Vespa mesinnya di pinggir betul ya, kanan di kanan. Kalau ini rada sedikit di tengah lah, boleh dibilang di tengah gitu ya. Nah, kalau misalkan buat orang awam nih, buat ngebedain nih, yang paling ketara dilihat sama langsung, kalau dilihat langsung tuh langsung ngerti gitu. Oh, itu Lambretta. Oh, ini Vespa. Selain label di depannya, kira-kira apa Kang? Apa ya? Kayaknya dari suara juga beda sebenarnya, dari suara beda, dari bentuk lah. Bentuknya udah beda sih sebenarnya. Ini kalau Lambretta lebih tipis dia, lebih ramping, lebih panjang. Kalau Vespa kan dia bulat-bulat gitulah bentuknya. Gitu. Oke. Nah, Kang langsung ke ininya nih. Pengen nanya-nanya soal bengkelnya langsung nih. Oke. Ini kan bengkel segmented ya Kang ya? Ya. Menurutku nggak setiap hari kalau misalkan bengkel yang pada umumnya gitu kan pasti banyak motor. Karena ini segmented, si motornya pun segmented gitu sehingga ya untuk servisnya pun segmented juga dong. Nah, iya. background Akang ngebuat bengkel ini tuh ide awalnya itu dari mana sih Kang? Jadi begini. Kalau bicara dari awal panjang nih ya. Nggak apa-apa. Ini 6 jam buat Kang Hendro ini spesial. Jadi gini. Sebenarnya awalnya dari kekecewaan. Kekecewaan? Kenapa tuh? Gini, asik nih. Jadi gini. Dulu pertama saya punya beli Lambretta tipe Starstream. Itu di tahun 2006 lah. 2006. Nah, ini motornya ini. Nah, di situ saya coba benerin kemana-mana ternyata nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, nggak maksimal. Gitu. Dipakai kurang nyaman segala macam. Cuma saya berpikir nih motor cc-nya gede loh, 125. Nah, tapi kok tenaganya kayak begini. Nah, dari situ saya mikir ini nggak mungkin nih orang Itali nih ngeluarin motor 125 jalannya kayak begini gitu kan.
Nah dari situ saya mulai coba sendiri. Ini motor sendiri kan, wah, saya bongkar sendiri dengan ya kemampuan yang ala kadarnya lah gitu kan. Oke. Coba waktu itu mungkin spare part segala macam susah lah. Iya, oke. Cari sana cari sini Oke. gitu kan. Ya akhirnya mungkin saya coba lihat YouTube segala macam, ya nyari literatur lah gitu. Oke. Dan akhirnya selama setahun lebih mungkin barulah nyala di motor. Nah, tapi sebelum itu kan juga saya share-share ke Instagram, jalan-jalan kemana-mana. Nah, si teman-teman yang punya Lambretta di daerah-daerah lain tuh ngelihat saya. Dari awalnya mereka ngelihat karena suka posting. Oke. Dia melihat, oh ini gimana nih, udah sampai mana nih gitu. Nah akhirnya begitu motor jadi, saya waktu itu penasaran nih motor ternyata enak, kenceng, bisa dipakai, ya bisa dipakai harian lah gitu kan. Saking penasaran saya, ya udahlah saya coba trek jauh, jarak jauh. Berangkat saya ke Jogja. Waduh, langsung touring. Nah berangkat ke Jogja, nah dari situ baru mulai tuh dari mana-mana kirim mesin, kirim motor ke saya gitu. Ya udah saya coba benerin lah gitu intinya seperti itulah. Wah, seru banget sih ini sih. Tapi Kang Hendro, maaf banget nih karena peminat Tepas, penonton Tepas tuh rame nih, bakal ada iklan-iklan dulu nih. Oke, siap. Ini ratingnya tinggi banget nih program ini. Nah, sebelum kita ke commercial break, aku pengen ngingetin Baraya lagi di rumah gitu ya. Buat Baraya yang punya komunitas UMKM atau bisnis lainnya dan pengen ngobrol bareng saya atau Adi Fahmi nanti di Tepas, langsung aja hubungin nomor di bawah ini ya, langsung aja. Atau Baraya juga bisa langsung DM Instagram e-channel di @e-channel_bdg. Nah, Baraya setelah yang satu ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Kang Hendro. Tetap di Tepas. Oke, Baraya masih bersama saya JJ dan Kang Hendro di Bengkel CTS ya Kang ya. Iya. Dan nggak lupa pengen ngingetin lagi buat Baraya yang punya bisnis UMKM atau komunitas dan pengen ngobrol-ngobrol bareng di sini, langsung aja Baraya hubungi nomor di bawah ini. Atau Baraya juga bisa langsung DM Instagram di @e-channel_bdg, ada di sini. Nah, Kang Hendro nih pengen nanya-nanya lagi nih, banyak banget nih karena saya salah satu orang yang emang suka juga gitu sama motor-motor lama gitu kan. Kelihatannya tuh bukan plastik gitu kan. Klasik bukan plastik ya. Kang Hendro nih jadi penasaran nih Kang. Kan ini bengkel ini tuh adalah bengkel yang segmented ya Kang ya? Iya, betul. Segmented. Ini sorry banget nih, nggak apa-apa sih mau dijawab atau enggak, terserah Kang Hendro gitu ya. Karena ini sedikit sensitif gitu ya. Perihal value atau pendapatan Kang Hendro. Karena menurut saya gitu, yang servis atau pengen apa ya, pokoknya ngulik-ngulik motor tuh, motor seperti ini, terutama gitu, nggak setiap hari ada. Gitu. Nah, kenapa Kang Hendro tuh berani gitu? Gitu ya. Ya awalnya ya balik lagi ke awal tadi, ya kan. Okay. Saya sebenarnya pengen niatnya pengen ngebantu ya, ngebantu dalam artian saya pengen juga ngelihat ini Lambretta yang ada nih di khususnya mungkin di Bandung ya, yang udah lama tidur mungkin udah berapa tahun, saya coba deh gitu, biar si Lambretta itu hidup lagi, rame lagi segala macam. Kalau untuk masalah penghasilan saya rasa mereka juga udah buat saya pribadi ya mungkin dibilang nggak ada banget sih, enggak lah ya. Ada lah ya. Oke. Ya karena kalau dilihat juga mungkin ya seperti yang Mas tadi bilang, untuk resort tuh mungkin bangunnya lama, yang datangnya sedikit, betul. Gitu kan. Nah makanya saya tekankan buat teman-teman kalau harga dari spare part, harga dari untuk servis Lambretta itu mahal ya, itu sebenarnya apa namanya alasan tadi kenapa Lambretta tuh mahal. Nah itu dia gitu. Terus kalau untuk yang lain-lain mungkin ya apa ya, cuma kalau untuk dipresentasikan saya lebih ke membantu sih, membantu. Ya saya pengen, emang niat saya niat dari awal tuh ini kalau Lambretta saya nyala, insya Allah deh yang punya Lambretta nggak nyala dengan budget minim pun insya Allah kalau itu bisa
saya bikin hidup lagi, seperti Berarti itu. kalau boleh saya simpulkan gitu ya, Kang Hendro ini tuh pebisnis yang emang didasari dengan passion dan hobi. Ya. Itu hasilnya mungkin nanti bakal ya ada atau nggak ada ya dinikmati aja. Iya, kali, Kang. betul, iya. Gitu ya, Betul, yang bahagia gitu ya. Iya, benar, Itu benar, tips juga buat Baraya di rumah tuh. Kalau misalkan mau bikin apa gitu, bisa apa, harus didasari dengan passion. Benar, Biar iya. menjalani juga enak Nah, gitu ya, Kang. Ya. kepuasan hati ya jadinya. Betul. Nah, Kang Hendro nih, lanjut lagi nih. Kan bengkel ini tuh kan tadi Kang Hendro bilang spare part-nya tuh mahal-mahal ya. Iya, Nah, mahal-mahal. sebenarnya selama Kang Hendro bikin bengkel ini gitu ya, buka bengkel ini, apa sih yang jadi kesulitan gitu ya? Entah itu spare part-nya susah, carinya susah, itu apa sih sebenarnya yang paling susah ketika dari awal bikin sampai sekarang itu apa sih? Jadi gini, jadi ada tipe Lambretta yang ini kan yang tipe 150 dan Oke. 125. Oke. Sebenarnya yang lebih sulit tuh yang 125. Kenapa tuh? Karena itu boleh dibilang spare part barunya itu hampir tidak ada. Nah, Udah nggak produksi kali atau? udah nggak produksi Oke. begitu. Jadi kalaupun ada mungkin itu yang stok-stok lama. Jadi kebanyakan kalau saya ngelihat spare part Lambretta kecil itu begitu dia rusak, ini kita ganti dengan yang bekas tapi yang layak pakai. Oke. Nah, karena kalau nggak salah saya ya itu Lambretta yang 125 cc itu emang buat pasar Asia. Oh. Di luar negeri tuh jarang nggak ada gitu. Nah, jadi memang mungkin dari orang-orang luar negerinya juga, terus ada yang mungkin produsen-produsen baru gitu untuk bikin spare part tuh dia nggak melirik ke situ gitu. Sementara di Indonesia nih banyak loh gitu. Ya nggak begitu banyak cuma ada lah gitu. Nah, itu yang paling susah. Apalagi kalau zaman dulu belum ada medsos, mau nyari kemana gitu kan ya. Setuju, Ya, setuju banget. benar, gitu. Kalau sekarang mungkin ada, cuma rata-rata yang ngejual second lah gitu. Tapi masih layak ya, Kang? Masih layak. Ada QC dulu nggak sih sebelum beli tuh, kayak kan karena misalkan Akang belinya online atau misalkan online nah ya. kan kita nggak bisa ngelihat barang dan nyentuh barangnya nih. Nah, gimana Akang yakin itu tuh barang masih layak gitu? Oh, janjian dulu. Kalau saya ini nggak kepake, balikin Oh, gitu. bikin harus perjanjian dulu ya. Nah, karena ini Oke. repot nih masalahnya nih gitu. Tapi kalau seandainya ada yang bisa dibenerin, kita benerin sendiri gitu. Kalau emang udah nggak ada banget nih bisa dibenerin nih, bawa kemana nih, ke bengkel bubut atau gimana, kita benerin gitu. Oke, nah Kang, lanjut lagi nih Kang. Kalau misalkan sedikit flashback ke segmen sebelumnya nih kan ya. Kang ini kan bermula dari kekecewaan ya Kang ya. Iya, Bukan ini kan ya. betul. Dan Kang sempat nge-YouTube gitu kan buat cari tahu kayak gitu. Nah, Iya. berarti kalau bisa saya simpulkan lagi, Akang ini otodidak ya? Ya, kalau dibilang benar-benar otodidak gitulah. Oke. Sebenarnya untuk awal sih ya buat ngoprek-ngoprek ya dasar dikit-dikit lah gitu. Cuma untuk lebih detail ke sini kan wah kayaknya perlu waktu yang panjang gitu. Karena ini motor tua. Jadi kita juga perlu sentuhan yang benar-benar gimana ya? Nggak asal Betul. sikat lah Betul, gitu betul. gitu. Karena emang unik juga kalau lihat motor ini tuh terkadang ya yang paling susah tuh saya untuk apa ya? Ke customer lah ya pada khususnya tuh menyadarkan menyadarkan customer kalau seandainya kamu punya motor ini, saya sadarin dulu nih, edukasi dulu nih. Ini motor tua. Nah, jadi sekiranya ini, jadi ketika dia udah punya, oh iya ini motor tua. Kalau motor tua mungkin banyak kelemahannya. Iya, setuju. Nah, itu yang saya tekankan. Biar nanti ketika dia dapat trouble di itu motor nggak panik gitu, nggak panik kan. Oke. Dari ya saya edukasi lah masalah mesinnya seperti ini, spare partnya seperti ini, nyarinya rada susah, perbaikannya mungkin harus lebih detail gitu. Intinya seperti itulah gitu, biar keterimanya si motor nih bisa ya dia pakai dengan yang apa ya, nerima lah gitu dengan kondisi itu. Oke. Berarti Kang Hendro ini selain ngebenerin atau ngerakit gitu ya, ngasih edukasi juga Edukasi buat dulu customer. sebelumnya ya, biar nggak kaget. Oke. Biar nggak kaget. Sebenarnya itu penting juga nggak sih Kang buat pebisnis kayak gitu untuk mengedukasi si customernya? Penting banget. Nah, penting Apalagi kalau untuk di motor ini, apalagi orang yang pemakai baru ya, baru pakai ya, itu penting banget. Karena orang pertama lihat, oh ini keren nih motor, main beli aja nih. Dia nggak tahu nih, wah spare part gimana, bagaimana. Wah ketika rusak,
dia benerin, lihat harga spare part, wah kaget. Nah akhirnya tuh motor jadi gimana kan? Iya, Nah, iya, gitu. iya. Jadi seenggaknya kita edukasi dulu, kasih tahu dulu. Oke, belum punya dananya, ya nabung dulu aja, nyantai aja. Karena ini proyek nyantai kan Proyek nyantai, santai aja gitu. Kita juga cari spare part nggak langsung dapet kok gitu kan. Kasih dulu lah. Seru banget nih Baraya. Selanjutnya kita bakal buat Baraya, mungkin ini yang dari tadi pengen nanya juga di rumah ya, salah satunya saya pengen nanya tips gitu Kang Hendro buat yang emang hobi ngoleksi atau ngoprek gitu kan. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatiin gitu. Nah, tapi sebentar Kang, jangan dulu Kang. Di segmen selanjutnya Kang, karena balik lagi ramai banget nih iklan nih kita bakal muncul nih. Nah, buat mau ingetin lagi buat Baraya di rumah yang punya UMKM, komunitas atau bisnis dan pengen ngobrol bareng di sini, langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Atau Baraya juga bisa DM ke Instagram @ichannel_bdg. Nah, jangan kemana-mana, setelah komersial break, kita bakal ngobrol lagi sama Kang Hendro, jadi tetap di Tepas. Oke Baraya, kembali lagi bersama saya di Tepas. Dan pengen ngingetin lagi buat Baraya di rumah yang punya UMKM, bisnis atau komunitas dan pengen ngobrol bareng saya di sini, langsung aja hubungi nomor di bawah ini atau Baraya juga bisa DM ke Instagram @ichannel_bdg. Nah, masih bareng Kang Hendra nih. Lanjut segmen sebelumnya nih Kang Hendra nih. Kan buat Baraya di rumah kan pasti ada juga lah, banyak juga lah saya yakin penggemar motor-motor tua gitu. Nah, Kang, terutama khususnya Vespa atau Lambretta ya, kita ngomongnya gitu. Nah, buat Baraya di rumah yang misalkan yang punya motor tua gitu, Vespa dan Lambretta kan, Vespa pun sebenarnya banyak tipenya Kang ya. Dan sekarang ada Vespa Matic juga gitu. Ada tips nggak sih Kang? Dan misalkan dulunya dia punya motor tua dan pengen pindah ke seri yang baru gitu atau Lambretta gitu. Itu ada tips nggak sih Kang? Sebenarnya kalau tips ya untuk atau gini aja, contohnya pengguna Vespa. Pengguna Vespa, oke. Biar rada nyambung ya. Jadi gini, kalau untuk Vespa ke Lambretta, saya rasa dia sendiri pasti sebelum beli atau sebelum pengen ganti, pasti nanya-nanya dulu. Oke. Selalu seperti itu. Balik lagi edukasi. Nah, balik lagi ke edukasi kan. Pasti nanya-nanya dulu. Oh ini gimana nih? Gimana ya, ke siapapun lah itu. Toh nanti nyambung-nyambungnya ke orang yang ngerti masalah Lambretta. Nah, kalau untuk tips sebenarnya kalau untuk beli Lambretta, saya rasa mending ngelihat bodi motor deh daripada mesin gitu. Kenapa tuh? Karena perbaiki bodi lebih mahal daripada mesin. Gitu. Renovasi. Gitu. Iya, karena untuk ngelah, ngecat segala macam. Lihat dulu nih bahan bodinya gimana nih. Bagus nggak gitu. Kalau udah bagus, sikat aja. Kalau untuk masalah mesin saya rasa untuk zaman sekarang jangan takut. Gaskeun we lah gitu. Gaskeun benar ya, karena gaskeun. Ya karena kalau untuk mesin tuh nggak ada yang nggak bisa. Pasti nggak ada yang nggak bisa. Mau diapa-apain juga pasti bisa gitu. Jadi ya kita juga nggak apa ya, maksudnya ya banyak lah yang ngejual kalau dipikir zaman sekarang gitu, apalagi zaman medsos ya ada aja lah gitu. Pasti jalan nih tuh motor gitu. Nah, kalau misalkan udah punya nih motornya nih, kira-kira ada tips perawatannya nggak sih Kang? Kalau perawatan, saya rasa kalau itu motor udah jadi baru dibangun, kayaknya ya paling oli samping lah ya. Oli samping. 2 takan gitu. Ya, betul. Harus oli sampingnya. Terus oli mesin kalau untuk Lambretta juga perlulah kalau saya mungkin 2 bulan sekali. Nggak terlalu ini sih, 2 bulan sekali lah mungkin. Tergantung pemakaian juga sih sebenarnya kalau untuk oli gitu. Kalau Lambretta oli mesinnya itu beda juga sama si Vespa ya. Kalau Lambretta itu dia jenis yang oli 90. 90? Untuk mesin dia lebih kental. Lebih kental. Karena kalau pengalaman saya tuh kalau makin panas tuh kan oli makin encer. Betul. Makanya dia kasih yang 90 gitu. Intinya seperti itu deh. Nah, buat Baraya jadi sekalian nih kan Kang Hendro dari tadi udah ngasih tips, trik gitu kan, udah sharing kayak gitu nih. Jadi buat Baraya yang di rumah pengen nanya-nanya kayak gitu bisa langsung ke ya bisa datang langsung ke saya kan? ke CTS ya Jalan Caringin nomor 38. Kalaupun pusing lihat aja IG-nya dulu lah. IG-nya di mana?
Di CTS _Lambreta. Lambreta. Gitu. Di situ ada nomor adminnya segala macam. Nomor adminnya itu bisa nanya-nanya WhatsApp kayak Oh gitu bisa. 24 jam kan? 24. Kita selalu welcome deh. Welcome gitu. Mantap. Nggak hanya di Bandung, di luar Bandung juga kita layanin gitu. Nah, Jadi kalau misalkan Baraya di rumah yang tertarik nih kan pengen beli motor, bisa dibantuin nggak sih Kang cari motor atau misalkan reparasi? gitu. Oh bisa banget. Itu bisa banget. Dibantuin nyariin gitu bisa? Iya, bisa banget ya. Karena kita juga ada beberapa unit yang mau dijual gitu. Ada juga teman-teman yang nitip lah untuk dijual gitu. Ada lah beberapa unit gitu. Untuk spare part juga kita ya. Kalaupun sana di kita nggak ada, kita bantu deh cari link. Kita kasih link gitu. Baraya kelebihan di sini tuh selain dibantuin, dikasih pengetahuan juga edukasi. Nah. Gitu. Jadi selain punya barang antik, makin pintar juga nggak kan? Harus bisa dong. Oke, kurang Harus apa tuh, bisa Kang? merawat lah kalau punya motor ini. Gitu. Sekali lagi Kang, kalau misalkan Baraya pengen dibantuin gitu ya, mau atau pengen tertarik beli motornya bisa dicariin, bisa di mana Kang? Datang ke mana? Di Jalan Caringin nomor 38 Bandung. 38 Bandung atau Iya, Instagramnya atau nih? di Instagram CTS _Lambreta. Lambreta. Bisa langsung tuh ada nomornya di situ ya, di bio-nya Iya, ada ada nomornya. di Bisa situ langsung semua chat komplit. 24 jam. Oke. Oke. Kang, terakhir nih aku jadi penasaran banget nih. Selama buka awal ini bengkel sampai sekarang gitu kan pasti nggak selalu mulus ya Kang ya? Betul. Ya namanya bisnis Betul, gitu Kang iya. ya gitu. Nah, ada pengalaman kurang mengenakan nggak sih Kang selama buka? Kalau pengalaman mungkin ada ya, Ada. pasti ada lah. Jadi kalau seandainya saya ngebangun motor juga nggak selalu mulus. Iya. Ya. Jadi dari pengalaman itulah sebenarnya kita jadiin pelajaran. Oh. Nah, saya dulu kan, wah ini motor beres nih, kasih customer, udah beres. Nah ternyata pas dipakai error lagi tuh motor kan. Nelpon lagi nih, oh gimana nih motor gini-gini. Nah setelah itu jalan seperti itu, oh ini nggak bisa nih begitu. Jadi kita coba dulu. Nah, seminggu kita pakai, seminggu 2 minggu kita pakai, udah kira-kira enak, aman, baru deh telepon, ini motor beres. Gitu. Oke. Dan kita juga ngasih garansi lah ya, kalau sana ini ada apa-apa rusak 6 bulan lah, 6 bulan saya kasih garansi. Spare part yang saya ganti rusak, saya ganti baru lagi gitu. Kan Baraya kurang apa lagi coba Kang Hendra Baraya, langsung aja makanya ya kepoin Instagramnya Lambreta ya, CTS ya. Buat yang pengen beli atau nyari spare part bisa langsung dibantuin sama Kang Hendra, langsung aja cek Instagramnya, di situ ada nomor WhatsApp dan langsung aja chat karena 24 jam ya welcome Oke, ya. welcome. Nah, udah nggak kerasa nih Baraya, Kang Hendra atur nuhun pisan nih, udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol Siap. bareng nih Kang Hendra, saking serunya nih. Nah, buat Baraya yang Baraya di rumah yang punya bisnis atau UMKM komunitas, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau cek Instagramnya di @channel_bdg dan kita langsung ngobrol-ngobrol bareng kayak Kang Hendra sekarang kayak gitu. Jangan lupa buat Baraya untuk terus saksikan Tepas tiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di iChannel 26 UHF Warna-Warni Bandung. Oke, atur nuhun Kang Hendra, atur nuhun, sadayana atur nuhun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. iChannel